Guys, ini ada good news dan mungkin agak ngeri nih newsnya. Kenapa? Soalnya kabar baiknya dulu ya kita bahas ya. Kabar baiknya adalah kalau kamu lihat pidato terakhirnya Presiden Prabowo, itu beliau mengatakan bahwa Indonesia akan fokus ke dua hal ini dalam beberapa tahun ke depan, yaitu pertahanan dan ketahanan pangan. Dan ini sangat penting dan gue sangat-sangat setuju. Kenapa? Karena Perang Dunia III sudah di depan mata nih. Itu yang udah pasti. Dan yang selanjutnya apa? Krisis pangan itu nyata guys. Banyak orang bilang bahwa video tentang krisis pangan itu kalau lu lihat di YouTube Benix itu gue bikin dari bertahun-tahun lalu dan sekarang jadi kenyataan. Kekeringan di mana-mana, ada banjir di mana-mana, dan yang lebih parah ada El Nino, global warming itu makin lama makin error. Lu berasa nggak sih sekarang tinggal kok suhu bumi makin lama makin panas? Berasa nggak sih lu kalau di Jakarta apalagi lu bisa meleleh keluar dari rumah? So teman-teman, ketika kemudian Presiden Prabowo membuat video dan pidato yang seperti ini, saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. pernyataan beliau di sana menurut gue tuh sangat-sangat betul dan itu sangat harus kita dukung. Apapun partaimu, apapun presiden pilihanmu yang dulu itu sudah berlalu. Sekarang kita harus bersatu, kita harus dukung ini. Kenapa? Karena krisis pangan itu nyata. 4-5 tahun lagi kita harus bisa swasembada pangan. Teman-teman tahu nggak? Udah semakin krisisnya semakin parah, itu di India. Dia udah melarang loh ekspor beras. Dan kemungkinan bakal disusul nih sama negara-negara lain yang kalau seandainya tahun 2025 kena krisis lagi karena global warming, mereka juga akan tahan ekspor bahan makanan mereka. So di sini gue terpanggil nih untuk bagaimana ya caranya supaya kita bisa membantu programnya Pak Prabowo itu jadi sukses. Dan beliau itu punya gambaran yang bagus, luar biasa visinya tentang ketahanan pangan Indonesia. Nah sebelum kita bahas itu, kita harus bongkar dulu sih, food estate ini barang apa sih sebetulnya? Kok tiba-tiba mendadak heboh, semua orang ngomongin itu. Nah teman-teman tahu nggak, sebetulnya program swasembada pangan, food estate atau sekarang ini, itu sebetulnya bukan program baru. Karena mantan presiden kita sudah berkali-kali menggarap proyek-proyek yang serupa. Mulai dari era Presiden Soeharto sampai Presiden SBY itu gagal. Lalu kemudian food estate ini dilanjutkan lagi di era Presiden Jokowi. Jadi dari sini kita tahu ya bahwa proyek food estate itu ya sekarang cuma ganti-ganti nama doang, tapi sebetulnya udah dilakukan oleh era Presiden Soeharto di tahun 1995. Dan hasilnya apa? Bagus nggak? Sukses nggak? Indonesia swasembada pangan nggak? Indonesia impor beras ya. Jadi waktu itu ya di tahun 1995 itu Presiden Soeharto itu bawa 7 menteri. Dia bawa peta, itu adalah peta besar Provinsi Kalimantan Tengah. Presiden Soeharto memiliki impian Kalimantan Tengah akan menjadi penyelamat Indonesia. Dia akan menyediakan 5 juta ton beras setiap tahunnya. Jadi itu adalah program yang luar biasa sampai dia memindahkan 40.000 petani Jawa dan Bali yang masing-masing diberi 2,5 hektar lahan untuk merubah tanah gambut yang dalam dan asam menjadi ladang pertanian yang subur untuk penanaman padi. Ya sayang seribu sayang guys, ternyata 1 tahun sebelum lengser di tahun 1997 terjadi El Nino. Jadi El Nino ini juga barang lama ya. Cuman di Indonesia orang kayak kaget ketemu barang baru terus. Berarti nggak pernah belajar dari masa lalu. Tapi El Nino udah kejadian parah di tahun 1997, itu terjadi kebakaran lahan gambut, salah satu yang terbesar di sepanjang sejarah, dan ini memusnahkan program food estate yang ada di saat itu. Jadi kemudian mimpi untuk mencetak 5 juta ton beras dari Kalimantan Tengah hanya menjadi mimpi saja. Jadi memang program mimpi ini bagus juga ya pada saat itu. At least ya sekarang ya banyak orang dari Jawa sama Bali yang punya tanah 2,5 hektar per orang di Kalimantan Tengah. Dan itu fakta, gue lihat sendiri. Mereka sekarang banyak yang menyerah. Karena lalu bayangin lahan gambut itu asam guys. Gambut itu asam, tidak stabil. Lu mau tanam apa aja kemungkinan besar mati di situ. Jadi kemudian banyak juga transmigran itu yang menyerah. Sebagian yang bertahan, banyak yang gue lihat generasi pertama susah banget hidupnya. Lu bayangin orang dikirim dari Jawa ke sana di tengah hutan. Rumah nggak ada, air nggak ada, harus gali sumur ke bawah. Yang keluar apa? Air asam, air gambut. So berat sekali hidup di lahan-lahan transmigrasi di Kalimantan Tengah. Tapi ya syukurnya gue lihat sekarang generasi kedua, generasi ketiga udah banyak yang survive, udah banyak yang maju. So that's another story. Kita mau maju. Oh begitu era Presiden
Soeharto. Setelahnya ada di era SBY. Jadi SBY ini mulai bikin program food estate gini di tahun 2010. Nah yang berbeda dengan food estate di era Orde Baru, di era SBY pembukaan lahan ini dicetak dalam program Merauke Food Estate. Itu dilakukan di Merauke, Papua. Luas hutannya yang dibantai itu mencapai 1,2 juta hektar. Sorry, maksud gue bukan dibantai. Luas hutan yang ditebang itu mencapai 1,2 juta hektar. Gila, 1 juta hektar lu bayangin, itu banyak banget. Dan pemerintah itu sudah membagikan banyak janji bahwa program ini akan selesai di tahun 2030. Lebih gila lagi, janji tersebut juga mengatakan bahwa Indonesia akan memiliki tambahan cadangan pangan sebesar 1,9 juta ton beras, 2 juta ton jagung, 167.000 ton kedelai, 64.000 ekor sapi, 2,5 juta ton gula, dan 900.000 ton CPO setiap tahunnya. Ya itu janji soal pangannya. Yang lebih hebat lagi janji soal perekonomian penduduknya. Jadi beliau menjanjikan bahwa dengan program food estate-nya ini, penghasilan rakyat di Merauke itu akan bertambah menjadi 124 juta setiap tahunnya. Aliasnya sebulan mereka punya penghasilan 10 juta. Jadi lu bayangin kalau program ini berjalan, janji-janjinya adalah, lu lakukan ini program, hei orang Merauke, nanti penghasilan lu nambah. Jadi berapa? Jadi 124 juta per tahun alias 10 juta per bulan. Luar biasa kan janjinya. Cuma sayang 1000 sayang ya, ternyata seiring berjalannya waktu program food estate-nya SBY gagal. Dan ya masyarakat sana yang harus menerima dampaknya. Udah hutannya kena babat, biasanya mereka cari makan di hutan. Mereka juga punya makanan pokok kan bukan beras tapi sagu. Hutan sagunya hilang. Dan boro-boro ya, dapat 10 juta per bulan itu. Yang ada ya malah lingkungannya semakin rusak dan masyarakatnya ya tidak tambah sejahtera juga. So it's a story lah dari masa lalu. Tapi kita kan nggak bisa guys itu di masa lalu, kita harus move on. Nah kemudian masuklah eranya Presiden Jokowi, dia membuat sebuah program food estate yang menurut gue cukup revolusioner. Kenapa? Karena beliau sangat aware dengan situasi ekonomi dunia, situasi geopolitik dunia, dan dia sangat aware bahwa kalau terjadi pecah perang yang besar di Eropa, dan itu udah terbukti, jangan kaget kalau kiriman gandum itu terhambat di Indonesia. Nah teman-teman kan tahu makanan pokok Indonesia itu adalah Indomie ya. Bahan bakunya tepung terigu ya, gandum ya. Dan eksportir terbesar gandum salah satunya ya negara Ukraina itu. So, kemarin ketika perang itu sedikit terjadi goncangan terhadap suplai terigu atau gandum di dunia ini. Nah, itu salah satu hal yang oke menurut gua, Presiden Jokowi udah bisa memprediksi kedepannya bakal semakin berat nih. Sehingga ketika kemudian dia menjalankan program food estate, dia tidak melakukan prototipe di satu titik, misalkan Kalimantan Tengah doang. Ternyata ada gambut, asam, mati dong. Atau di Merauke enggak. Beliau melakukan di berbagai tempat dan berbagai provinsi. Namanya juga orang testing ya. Kalau cuma satu kantong, satu keranjang kan nyawa habis telurnya. Kalau lu taruh satu telur di satu kantong, di satu keranjang, telurnya jatuh gagal total dong. Makanya beliau menurut gue cukup revolusioner. Kenapa? Halo guys, Benix Investor Summit 2024 akan kembali datang nih guys. Sekarang acaranya diadakan di Bali, di Sofitel, di tanggal 30 November dan 1 Desember. Jadi 2 hari berturut-turut, hari Sabtu dan Minggu, di akhir bulan November. Nah buat teman-teman, segera daftar. Karena apa? Kita memberikan diskon 30% sampai dengan 3 November ini. Jadi buat teman-teman yang daftar sebelum tanggal 3 November, kamu bisa dapat diskon 30%. Ada ekstra diskon loh, up to 50% untuk member BIG dan alumni SSB dan BIS sebelumnya. So, inilah yang akan kita bahas di Benix Investor Summit 2024 dengan fokus membahas dan mengkaji ya sektor-sektor yang mempotensial dan berhubungan dengan programnya Pak Prabowo. Ada satu lagi bonus berhubungan dengan ekonomi hijau. Nilainya juga nggak main-main karena Indonesia di belakang layar sudah menerima duit triliunan dari institusi Bank Dunia, institusi Asian Development Bank, dan institusi-institusi finansial internasional lainnya. Dan ini akan membawa ya begitu banyak investment yang berhubungan dengan energi hijau. So buat teman-teman tunggu apa lagi, yuk segera daftar di Benix Investor Summit 2024. Sampai ketemu di sana. Ingat ya, pesertanya dibatasi hanya 50 orang saja. Dan ini ya testimoni dari peserta BIS yang tahun-tahun lalu. Pak Benix ini ada view baru buat saya untuk melihat suatu saham itu seperti apa. Nah, dari itu saya berminat sekali untuk menjadi real investor yang selama ini kadang-kadang investor kecelakaan. You know kan, nyangkut. Saya jadi
tahu kenapa saya harus ngikutin seminar ini, karena kalau dari YouTube dia hanya sepenggal-sepenggal, tapi kalau ngikutin ini kita lebih dalam lagi, kita tahu saham apa yang kita pick. Setelah gue ikut BNX Summit 2023, gue puas banget, apalagi di sesi terakhir itu detail banget penjelasannya, dari segi laporan keuangan, alasannya, momentumnya, semua ada clear. Jadi buat teman-teman yang belum ikut, gue saranin ikut sih next time sih, karena ini benar-benar membantu banget buat teman-teman multibagger. Oke? Selama di sini mendapatkan banyak pencerahan. Biasanya saya dimainin sama saham, ya insya Allah habis ini saya mainin saham, ya kan? Bedanya sama YouTube, di sini kita bisa dengan bebas tanya Pak Benny tanpa mungkin ada halangan, ada sensor, ya jauh lebih enak lah daripada di YouTube. Kita juga nulis komen belum tentu dibales, ya kan? Ya itu untuk perasaan saya sendiri mengikuti seminar ini, saya sangat puas. Semoga seminar ini diadakan mungkin setahun 4 kali, saya juga rela. So buruan segera daftarkan dirimu di nomor yang di bawah ini. Sampai ketemu di Bali. Karena dia lakukan testing itu di 12 daerah yang berbeda. Pertama di Sumatera Utara ada Humbang Hasundutan buat tanaman hortikultur, ada Jawa Tengah, Temanggung Wonosobo, di Jawa Barat ada Garut, Jawa Timur ada Gresik yang katanya mangganya mau diekspor, lalu ada Kalimantan Tengah, ada NTT di Sumba Tengah, di Papua di Kerom, dan di Papua Selatan kota Merauke. Itu dia kota Merauke yang untuk pertanian padi dan jagung. Nah anggarannya juga nggak main-main guys, anggarannya juga sampai 108 triliun buat program food estate ini. Ini luar biasa banget. Ini menunjukkan keseriusan negara untuk program ketahanan pangan. Cuma guys, sayangnya ya, seperti yang sudah-sudah ya, program food estate itu ya gue nggak bisa bilang gagal total juga sih. Memang beberapa titik itu ada yang berhasil. Tetapi ya sayangnya ya, contohnya yang di Kalimantan Tengah, kita bisa bilang itu kurang sesuai harapan lah. Karena apa kemudian? Ternyata lahan yang digarap itu lahan gambut, padahal Soeharto udah ketemu itu. Bahwa susah banget loh nanam di lahan gambut, udah lahannya asam, lahannya tidak stabil, kalau hujan bisa banjir, air naik, dan itulah yang kejadian. Kemudian ya hasil panen yang diharapkan dari food estate yang ada di Kalimantan ya nggak sesuai harapan. Bahkan lebih gila lagi ada kritikan ya dari profesor, guru besar nih, Institut Perbankan Bogor yang namanya si Andreas, itu dia bilang dia sangat mengkritisi program food estate itu karena ujung-ujungnya orang jadinya nanam jagung di polybag. Nah dia bilang kalau cuma nanam polybag gue juga bisa nanam di tengah jalan tol. Ya karena apa menurut dia ya nggak masuk akal jauh-jauh pergi ke Kalimantan buat nanam jagung di polybag. Ya tapi itu another story lah, itu masa lalu lah. Kita mau bicara tentang masa depan nih. Kenapa? Karena gue pribadi merasa tertantang. Kenapa? Kok kita punya program yang sangat baik soal sembada pangan, udah dari berpuluh-puluh tahun lalu, dari era Soeharto sampai sekarang, kok kurang sesuai harapan hasilnya ya. Malah banyak yang gagal dari yang lama-lama. Dan kita kan sekarang harus move on, kita harus dukung Presiden Prabowo. Di situ gue terpanggil guys. Emang sesusah apa sih nanam di lahan gambut yang katanya sangat asam, berpasir, tidak ada yang bisa tumbuh di sana, banjir terus lagi. So sebenarnya udah dari 1 tahun lalu guys, ini gue merasa gelisah ketika gue baca program-program itu dan gue tahu kondisi geopolitik dunia itu tidak baik-baik saja. Gue betul-betul merasa gelisah, gawat nih kalau Indonesia negara kita begini-begini aja kita nggak bisa swasembada pangan. Disitulah gue terpanggil untuk pergi ke Kalimantan Tengah dan gue mau bercocok tanam di lahan yang katanya tidak mungkin itu. Di lahan yang gambutnya banyak, tidak ada tanah, itu pasir semua, itu asam. Kalau hujan pun airnya juga ikut asam. So, ini impossible mission kata orang. Tapi menurut gue itu it's a challenge. Kalau itu gampang gue nggak mau lakuin. Tapi kalau sulit gue tertantang untuk membuktikan anak Indonesia juga bisa. So, kalau lu penasaran jangan di skip video ini. Karena gue juga pengen cek nih. Gimana sih kondisi kebun kita yang terbaru. Karena ini udah 1 tahun. Hari ini tepat 1 tahun kebun kita di lahan gambut beroperasi. So, kalau lu penasaran, yuk besok pagi gue ajak lu ke kebun BNX. Oke guys, jadi kemarin kita udah ngobrol soal bagaimana project food estate yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun, bahkan sejak eranya Presiden Soeharto ya. So sekarang kita ada di lahan kebunnya kita, dan di sini lu bisa lihat sendiri, ya lahan yang kita kerjakan ini bukan lahan yang subur, seperti lu di Sumatera atau Jawa, tapi ini adalah lahan pasir. Jadi lu lihat tempat gue berdiri,
Ini lu gali sampai ke bawah pun isinya bukan tanah. Ini pasir, murni pasir. Kita udah bawa tes sampai ke universitas di Palangkaraya. Lu bisa lihat hasil tesnya di sini. Itu kandungan pasir di tanah kita itu sampai 94%. Sisanya apa? Sisanya clay. Clay itu tanah liat, sama juga sih. Nggak bisa juga lu buat nanam. So, teman-teman kalau dibilang susah nggak nanam di Kalimantan, menurut gua sangat-sangat susah. Karena gua sendiri berpengalaman nanam ya pepohonan, lebih banyak jenis pohon, tapi di Jawa Barat, dan itu relatively easy, sangat gampang buat kita tanam. Gak sepusing yang ada di Kalimantan. Jadi kalau dibilang Presiden Soeharto gagal nanam di Kalimantan Tengah, percaya nggak gue? Gue sangat percaya. Karena lu lihat sendiri ya, ini sama aja lu bercocok tanam di lahan pasir. Tapi bukan artinya kita kan menyerah. Kalau lu bilang gini ya udah kalau gitu kita nggak usah nanam, impor aja terus. Gue juga nggak setuju. Menurut gue ya pasti ada yang bisa kita lakukan lah. Makanya sekarang kita bersama Bumi Baru, teman-teman bisa lihat di lahan belakang kita ini murni juga isinya 100% pasir, lahannya asam karena gambut, dan tanahnya juga nggak stabil, jadi nggak ada unsur haranya sama sekali. Tapi kamu bisa lihat bahwa apa? Kita berhasil menanam di lahan pasir di Kalimantan Tengah yang penuh gambut dengan pH 4 ini, bisa jadi lumbung pangan Indonesia. So, kalau lu penasaran, di lahan pasir ini kita nanam apa aja? Jangan di-skip videonya. Yuk kita muter-muter bareng Benix. Oke, ini lu mau ke lahan kita ya. Kita bikin saluran banjir di sini. Jadi teman-teman bisa lihat, ini emang harus dibikin supaya kalau hujan turun, lahan kita juga nggak terendam. Di sini kamu bisa lihat ini ada lahan nanas. So, teman-teman bisa lihat sekarang di kebun kita, ini tanah yang katanya pasir ini, yang katanya nggak ada yang bisa tumbuh di lahan pasir ini. Lu bisa lihat sekarang saksi nyata, kita nanam nanas. Dan tumbuh. Di sini sejauh lu mata memandang, ini ada 35.000. Di sebelah sana ada lagi, itu 20.000. Total kita ada 55.000 nanas yang kita tanam di sini. Di lahan pasir yang tidak mungkin ada yang bisa tumbuh. Tapi dengan olah lahan, dengan teknologi yang tepat, dan tentunya ya tim kita, sumber daya manusia kita juga bagus, ya kita bisa wujudkan apa yang tidak mungkin, apa yang gagal dari presiden bertahun-tahun gagal, bisa jadi kenyataan. Dan buat lu lagi yang penasaran, nggak mungkin bisa nanam nanas di lahan pasir putih, pantai Bali begini. Nih, lu lihat sendiri, ini tangan gue ya, gue nggak pakai apa-apa. Ini pasir, lihat, ini pasir, ini bukan tanah. Lu mau gali pun sampai 2000 meter ke bawah, ini pasir, ini bukan tanah. Jadi memang secara teoritis dan saintifik, lu nggak bisa nanam ini di sini. Dan ini asam, ini pH 4. Mantap ya? So, teman-teman kamu bisa lihat sendiri, ini lahan kita, kondisi kita yang kita keep original, ini lahan sebelumnya. Ini lahan sebelum ada Bumi Baru, sebelum kita masuk lakukan restorasi, perbaikan lahan dan penanaman, dan sehingga kemudian bisa menjadi lumbung pangan yang seperti ini. Selain nanas, kita juga menanam pisang. Seperti yang kamu lihat di bawah, ini adalah pisang spesifik yang memang kita gunakan dan kita tanam, kita kembang biakan khusus untuk bercocok tanam di lahan di Kalimantan Tengah. Yang apa tadi gue bilang? Bergambut, berpasir, sangat asam, dan nutrisinya sangat jelek. Terus kalau hujan banjir lagi. Tetapi semua orang ketika itu bilang, wah Benix, ini program konyol sekali, ini orang gila nih. Mana ada orang bisa nanam pisang di pasir pantai. Tapi faktanya lu bisa lihat sendiri di belakang ini. Dan gue sangat happy sekali untuk memberitahu bahwa apa? Ya ketika banyak orang bilang pasti gagal, nggak bakal tumbuh, ya faktanya kalau lihat foto di layar kaca, ini ketika kita nanam 1 tahun yang lalu. Udah muncul buahnya. Dan kalau kamu lihat tanahnya, bukan tanah. Kalau kamu lihat sama, ini adalah pasir pantai. Warnanya putih, lebih cocok kalau lu pakai bikini ke sini mandi matahari. Secara teori, sekali lagi ya, lu nggak bisa nanam pohon ini seperti ini di pasir pantai yang seperti ini. Dan pohon ini memang spesial, kita kembangkan
tanpa rekayasa genetika ya ini. Memang tingginya nanti lu jangan kaget ya. Ini bisa sampai 6-7 meter bahkan. So ini satu-satunya di Kalimantan, satu-satunya sepanjang sejarah Indonesia ada yang menanam makanan, buah-buahan dalam skala besar, bukan 2 meter, 3 meter di halaman rumah lu ya, tapi benar-benar dalam skala besar, satu-satunya di Indonesia, hanya bersama Bumi Baru. Tapi tunggu dulu guys, bukan cuma itu loh, kita juga ada nanam yang lain. Dan ini bahkan udah panennya sukses besar, sampai puluhan ton, dan buahnya sangat enak sekali, karena gue penggemar berat buah itu. Lu penasaran nggak buah apa sih yang kita maksud, yang rasanya sangat enak sekali? Ada di sebelah sana, let's check this out. Jadi teman-teman, sekarang kita ada berada di kebun semangkanya tim Benix bersama Bumi Baru. Teman-teman bisa lihat total di sini ada lebih dari 4 hektar yang kita tanam. Kemarin udah panen, lu masih bisa lihat sekarang ada beberapa biji nih yang ditinggal. Ini semangka, rasanya sangat spesial. Kenapa sangat spesial? Gue yakin lu udah sering lah makan semangka di Jakarta atau di Jawa ya, rasa tanah Jawa. Tapi ini rasa tanah Kalimantan, rasanya beda banget, jauh lebih enak, jauh lebih natural, jauh lebih organik. Yang lebih hebat lagi apa? Kita lakukan ini semua secara sustainable. Artinya apa? Kita tidak ada menebang pohon di sini, kita tidak ada membakar lahan di sini. Yang kita lakukan apa? Kita malah merubah lahan yang mati, tidak subur, bekas penambangan pasir ilegal ini menjadi lahan kebun semangka yang luar biasa. Yang lebih hebat lagi apa? Tahun ini kita memprediksi kita akan menghasilkan kurang lebih 150 ton semangka untuk rakyat di Kalimantan Tengah dengan luas lahan yang hanya 4 hektar ini. Gimana? Menarik ya? Yang lebih menarik lagi, penghasilan petani, penghasilan rakyat di sini itu juga ikut bertambah dengan hadirnya Bumi Baru. Jadi dibanding lu punya duit, lu pakai buat hura-hura judi online, kawin lagi, nambah istri, enggak lah. Mendingan lu kalau ada duit lebih, berdayakan rakyat di sekitar, selamatkan lingkungan, bercocok tanam supaya Indonesia bisa mencapai swasembada pangan. Ini semua kita lakukan kenapa? Karena gue sangat setuju dengan programnya Presiden untuk membawa Indonesia sebagai negara yang mencapai ketahanan pangan dalam 4-5 tahun ke depan. So, kalau banyak orang yang bilang bertanam itu sulit, bro, gua rasa nggak ada yang lebih sulit dibanding nanam di lahan yang pasir pantai putih, gambut, sangat asam, pH 4 seperti ini. Jadi buat teman-teman di rumah sana yang punya lahan berlebih, gue tahu follower gue banyak punya lahan tambang, hutan, kebun, dan lain sebagainya. Lu punya lahan dengan luasan minimal 100 hektar, dan lu pengen bergabung bersama Benix, bersama perusahaan kita, Bumi Baru, untuk merubah tanah kosong lu menjadi kebun surga buah, fruit estate seperti ini, jangan ragu, jangan khawatir, segera hubungi nomor di bawah ini aja. Kita bisa langsung kontak dengan tim Benix, biayanya juga murah, sekitar 125 juta per hektar, tergantung jenis tanaman. Ada good news-nya, bentar lagi kita akan ekspansi ke bisnis coklat. Kenapa? Karena harga coklat, lu tau nggak, udah naik, sekarang udah lebih dari 100.000 per kilogram. Zaman dulu cuma 30.000 per kilogram. Jadi udah ada kenaikan sampai 3-4 kali lipat, dan gue memprediksi akan naik lebih tinggi lagi. So, ke depan kita bakal mencari lahan-lahan yang rusak, lahan-lahan yang terbengkalai untuk bermitra dan merubah lahan itu menjadi perkebunan yang sustainable, yang bisa menyerap karbon, polusi udara, yang bisa menghasilkan bahan makanan, pangan untuk kita semua. Dan salah satu yang terpenting, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan bagi ya masyarakat tani yang ada di sekitar kebun kita. Dibanding lahan yang mengonggrok, lu tahu lahan ini selama 10 tahun menghasilkan berapa rupiah? 0 rupiah. Sekarang setiap tahunnya lahan ini menghasilkan miliaran rupiah. Lahan ini dulu menghidupi 0 manusia. Lahan ini sekarang menghidupi lebih dari 16 kepala keluarga. Dan yang lebih hebat lagi, lu tahu, itu kantor kita di situ, kita ada bangun gudang di sebelah sana. Tetangga terdekat kita jaraknya sekitar 300 meter nih. Jadi kalau lu nanam di Kalimantan Tengah, enaknya ya lebih banyak pohon dan orang hutan dibanding manusianya gitu loh. Jadi ini sangat cocok buat teman-teman yang introvert, mulailah bercocok tanam ya di tengah hutan Kalimantan. Masih banyak lahan-lahan yang rusak, yang terbengkalai, yang menunggu kamu, supaya kamu bisa terlibat untuk membangun dan merestorasi hutan-hutan, tanah-tanah kita yang ada di Kalimantan. Dan untuk kepala dinas, untuk menteri-menteri yang gue tahu anggarannya ribuan triliun, jangan putus asa, jangan menyerah ya. Kemarin memang programnya mungkin kurang berhasil, tapi menurut gue
Ya, itu bisa dilakukan secara lebih tepat guna lagi, secara lebih intelijen lagi, secara lebih pakai hati lagi lah. Karena kalau gue aja bisa nanam di lahan yang sangat sulit ini, pasir pantai ini, lahan yang sangat asam ini, dengan begitu banyak jenis tanaman, lu tau gak sih kenapa gue nanam banyak? Gue buktikan ya, kalau nanam beras itu masalah gampang bro. Nanam jagung itu gampang bro. Itu terlalu mudah, itu gak menarik buat gue, gak menantang. Tapi ketika gue bilang, kita nanam yang lebih sulit yuk. Kita ada semangka, tiap 3 bulan panen. Kita ada pisang, tiap 6 bulan panen. Kita ada nanas, tiap 12 bulan panen. Di situ lu bisa lihat apa yang kita lakukan ini sebetulnya tidak mudah, tapi bukan artinya tidak mustahil. Jadi kalau kita aja bisa dengan budget kita yang terbatas, kita bisa mengelola lahan yang tadinya rusak menjadi sebagus dan seindah ini. Apalagi kalau duit lu bisa ratusan triliun atau ribuan triliun. Gue yakin negara pasti bisa. So hopefully ya teman-teman di kementerian, teman-teman kepala desa, kelurahan, bupati-bupati, wali kota, gubernur, ayolah bekerja sama, ayolah lebih semangat lagi untuk membangun Indonesia menjadi negara yang swasembada pangan. So, ini adalah aksi nyata saya, aksi nyata kita bersama tim Bumi Baru. Semoga video ini bisa menginspirasi kamu. Dan ini adalah bukti bahwa kita mendukung visi misi Presiden baru, Presiden Prabowo, untuk menjadi negara yang memiliki kekuatan dan ketahanan pangan. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.